episode kemarin, Xiaoyan berhasil mengalahkan Hong Cheng. Tentu saja kemenangan Xiaoyan ini membuat klan Han bergembira, apalagi Han Yue dan Han Sui. Melihat kemenangan Xiaoyan atas Hong Cheng membuat seluruh klan Han bersuka cita, apalagi ketua Han Qi. Han Qi tidak pernah berpikir kalau Xiaoyan mempunyai kekuatan yang sungguh menakjubkan. Di samping Han Qi, Han Yue dan Han Sui pun tersenyum manis melihat kemenangan dari Xiaoyan. Serentak saja seluruh arena dari batu kuno pun menjadi bergemuruh atas kemenangan dari Xiaoyan. Namun pada saat yang sama, Hong Cheng tidak menerima kekalahannya dan balik membalas Xiaoyan dengan senjata rahasianya. Hong Cheng pun bangkit dan berkata penuh kebencian, "Bagaimana aku bisa kalah dari orang sepertimu?" Lalu dia pun melemparkan sebuah senjata rahasia ke arah Xiaoyan. Namun tepat senjata itu mengenai tubuh Xiaoyan pun menghilang di hadapan Hong Cheng. Namun secara mengejutkan, Xiaoyan pun telah muncul di belakang punggung Hong Cheng. Hong Cheng pun dipukul oleh Xiaoyan dan tubuhnya dilemparkan ke penatua Cheng Yun. Cheng Yun pun dengan sigap menerima tubuh dari Hong Cheng dan memeriksa keadaannya. Lalu Cheng Yun pun berkata kepada Hong Li kalau Hong Cheng meridiannya telah putus dan dia tidak bisa berguna lagi. Akibatnya Hong Li pun menjadi marah kepada Xiaoyan. Dalam kemarahan Hong Li, Cheng Yun pun berusaha untuk menahannya dan bertanya kepada Xiaoyan, "Bagaimana Anda bisa berlatih keterampilan langkah 3000 petir sedangkan aku tidak pernah melihatmu di pavilion?" ucap Cheng Yun. Ditanyai oleh seorang kultivator dojong, Xiaoyan pun tidak gentar lalu dia pun menjawab, "Hong Cheng berusaha untuk membunuhku secara diam-diam dengan senjata rahasianya. Apakah aku tidak bisa bertindak?" ucap Xiaoyan. Ucapan dari Xiaoyan ini membuat semua anggota dari klan Han pun mendukungnya. Sementara itu di tempat yang lain, penatua Cheng Yun pun merasa kesal dengan jawaban Xiaoyan. "Hei anak muda, kau tidak akan bisa pergi hari ini," ucapnya. Seketika ucapan dari penatua Cheng Yun itu membuat seluruh arena pun menjadi sepi. Mereka semua tahu akan kekuatan dari penatua Cheng Yun, seorang dojong bintang 4. Bahkan di belakang penatua Cheng Yun berdiri pavilion petir angin yang sangat kuat di daerah utara. Di sisi yang lain, Hong Li pun menyuruh para murid dari klan Hong untuk membawa segera anaknya. Dengan amarahnya, Hong Li pun menatap Xiaoyan dan berusaha untuk menyerangnya. Namun di tempat yang lain, Han Qi pun telah bersiap untuk melindungi Xiaoyan. Pada akhirnya dua klan pun saling berhadapan antara klan Han melawan klan Hong. Han Qi pun berkata kepada Hong Li, "Hei Hong Li, persaingan antara hidup dan mati, apakah kamu akan melanggarnya?" ucap Han Qi. "Aku tidak peduli ada aturan atau tidak, apakah kau akan berperang dengan klan Hongku?" ucap Hong Li. "Aturan adalah aturan, saya tidak bisa mentolerir kehancuran keluarga Hong Anda. Sebaiknya keluarga Han kami akan melindungi teman kecil Xiaoyan ini," ucap Han Qi. Akhirnya penatua Cheng Yun pun menghentikan pertikaian antara Han Qi dan Hong Li. Lalu Cheng Yun pun mengalihkan pandangannya ke sosok Xiaoyan dan dia pun bertanya, "Dari mana kau mendapatkan teknik langkah 3000 petir? Hari ini kau harus menjelaskannya kepadaku," ucapnya. Di pavilion petir angin memiliki banyak seni bela diri dan keterampilan bertarung yang dicuri oleh orang luar. Di antara mereka ada 3000 langkah petir. "Apakah kamu ada hubungannya dengan orang yang telah mencuri keterampilan itu?" ucap Cheng Yun. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun menjawab dengan tenang kalau keterampilannya itu dia dapat dengan tidak sengaja. Mendengarkan jawaban acuh tak acuh dari Xiaoyan membuat Cheng Yun pun menjadi marah. "Saya memberi Anda dua pilihan, anak kecil. Kembali ke pavilion petir angin bersama saya dan menceritakan keseluruhannya. Atau yang kedua, yaitu aku membunuhmu di tempat," ucap Cheng Yun. "Apapun itu, teknik langkah 3000 petir tidak boleh bocor kepada orang lain," ucap Cheng Yun. Sementara itu di tempat yang lain, Han Qi pun mulai angkat bicara. "Saya khawatir ada kesalahpahaman dengan masalah ini," ucapnya. "Masalah ini bukan sesuatu yang bisa diintervensi oleh keluarga Hanmu. Jika Anda membuat kemarahan pavilion petir anginku, saya khawatir keluarga Han Anda tidak akan mampu," ucap Cheng Yun. "Paman Han Qi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Berhentilah untuk berikut campur," ucap Xiaoyan.
Di tempat yang lain, Cheng Yun pun berkata kepada Xiaoyan, apakah kau bersedia mengikutiku ke papilun petir angin dan menghancurkan docimu? Di sisi yang lain, Xiaoyan pun menengus, saya tidak tertarik dengan papilun petir angin. Aku tidak mau pergi. Adapun menghancurkanku, apakah kau punya kemampuan? Ucapnya. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Hong Li dan seluruh klan Han pun tertawa. Mereka pun menghina dan mencaci Xiaoyan. Hei, kamu lancang sekali. Hanya seorang Dong Huang berani berbicara omong kosong di depan penatua Cheng Yun. Bertindak sembarangan, beraninya menantang otoritas papilun petir angin. Apakah orang-orang di tempat kecil begitu bodoh? Ucap beberapa orang yang memandangi jijik Xiaoyan. Di sisi yang lain, Cheng Yun pun tertawa. Anak muda zaman sekarang memang lebih gila dari yang lain. Biarkan saya melihat dengan mata kepala sendiri hari ini. Dengan kekuatan dojong bintang 4 saya, bagaimana mungkin tidak memenuhi syarat? Ucap Cheng Yun. Seketika, Cheng Yun pun melesat menyerang Xiaoyan. Menghadapi serangan dari penatua Cheng Yun, Xiaoyan pun berusaha untuk menghindarinya. Xiaoyan menggunakan teknik langkah 3000 petir, namun di sisi yang lain, penatua Cheng Yun pun melakukan hal yang sama untuk mengejar Xiaoyan. Penatua Cheng Yun pun terlihat kesal karena dia tidak bisa menangkap Xiaoyan. Lalu dia pun berusaha untuk menangkap Xiaoyan dengan dinding spasial. Akhirnya Xiaoyan pun dikurung di sebuah penjara dinding spasial oleh Cheng Yun. Kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Han Qi, Han Yue, dan Han Sui. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun merasa panik akibat jebakan dari Cheng Yun. Tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh serangan Cheng Yun yang mendadak. Dalam posisi terjepit, akhirnya Xiaoyan pun memanggil boneka setan bumi untuk menghadapi Cheng Yun. Boneka setan bumi itu pun berhasil menghajar Cheng Yun dan menghancurkan dinding spasial. Mampu mendorong kekuatan penatua Cheng Yun membuat semua orang pun menjadi kaget. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mencibir. Saya bilang, Anda ingin menghancurkan saya dengan kekuatan dojong bintang 4 Anda? Secara kualitas itu tidak cukup, ucap Xiaoyan. Ucapan Xiaoyan itu begitu arogan di hadapan penatua Cheng Yun. Lalu penatua Cheng Yun pun melihat sosok boneka iblis bumi yang menggantung di udara. Tidak kusangka Anda memiliki boneka setingkat dojong. Aku benar-benar meremehkanmu, ucap Cheng Yun. Kemunculan boneka sekelas dojong membuat semua orang pun menjadi kaget. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki boneka yang begitu kuat. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun memerintahkan boneka iblis bumi untuk menyerang Cheng Yun. Menghadapi serangan brutal dari boneka iblis bumi, penatua Cheng Yun pun berusaha untuk menahannya. Namun lagi-lagi kekuatan yang dimunculkan oleh boneka iblis bumi membuat Cheng Yun pun kewalahan. Dia pun ketar-ketir menerima serangan dari boneka iblis bumi. Akhirnya bogem mentah pun diluncurkan oleh boneka iblis bumi menghajar dada dari penatua Cheng Yun hingga penatua Cheng Yun pun tersungkur. Belum habis shock dari serangan sebelumnya, Cheng Yun pun harus dipaksa mundur oleh serangan boneka iblis bumi lagi. Sementara itu di tempat yang lain, mereka semua sangat kagum dengan kekuatan boneka iblis bumi dari Xiaoyan. Mereka semua tidak menyangka kalau kekuatan boneka iblis bumi dapat menandingi kekuatan dari penatua Cheng Yun. Di dalam pertarungan, penatua Cheng Yun pun nampak kewalahan untuk menghadapi pergerakan dari boneka iblis bumi. Dan akhirnya sesuap darah pun keluar dari mulut penatua Cheng Yun. Cheng Yun pun merasa kewalahan menghadapi boneka iblis bumi. Menahan rasa sakit dari pukulan boneka iblis bumi, penatua Cheng Yun pun menatap sosok boneka dan Xiaoyan yang mengambang di udara. Cheng Yun pun berpikir kalau boneka itu bukan tandingannya, lalu dia pun mengalihkan pandangannya ke arah Hong Li. Hei Hong Li, aku akan menghentikan boneka ini, kamu segera bunuh anak itu. Boneka tingkat dojong ini akan diberikan kepada keluarga Hong Anda, ucap Cheng Yun. Senyum serakah pun muncul di wajah Hong Li. Tuan Cheng Yun, serahkan saja padaku. Hanya bintang Dong Huang saja, ucapnya. Di tempat yang lain, Han Qi pun kesal kepada Hong Li. Mendengar ucapan dari Han Qi membuat Cheng Yun pun merasa kesal. Hei Han Qi, jangan ikut campur dalam urusan ini. Kalau tidak, klan Hanmu akan hancur oleh papilun petir angin. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun menunjuk sosok Cheng Yun dan memerintahkan boneka iblis bumi untuk menyerangnya. Sementara itu Cheng Yun pun memerintahkan Hong Li untuk segera menangkap Xiaoyan.
Dengan sombongnya Hong Li pun berkata, "Saya ingin keluarga Han Anda hancur total," ucapnya. "Bahkan jika Anda mengambil tindakan." Segera Hong Li pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan pun berusaha untuk menahan Hong Li. Namun kekuatannya tidak cukup untuk menahan kekuatan dari Hong Li. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, setengah kaki menuju tingkat dojong. Sementara itu di udara, Hong Li pun telah bersiap untuk mencocor Xiaoyan. Menghadapi serangan agresif dari Hong Li, Xiaoyan pun berusaha untuk menahannya. Namun tubuh Hong Li pun tiba-tiba berada di belakang Xiaoyan dan berusaha untuk menebaskan pedangnya. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun berhasil mengelak dari serangan Hong Cheng dengan langkah 3000 petirnya. Xiaoyan pun berucap kepada Hong Li, "Dojong setengah langkah, setengah bukanlah dojong," ucapnya. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Hong Li pun menjadi marah, lalu dia pun berusaha untuk menyerang Xiaoyan. Di tempat Xiaoyan berada, Xiaoyan pun telah memadatkan dua api surgawi untuk membentuk sebuah api lotus. Dalam penggabungan dua jenis api surgawi, Xiaoyan pun dikejar-kejar oleh Hong Li. Akibat dikejar terus oleh Hong Li, Xiaoyan pun menggunakan langkah 3000 petir sampai puncaknya. Melihat langkah Xiaoyan seperti setan, membuat Hong Li pun menjadi kesal. Hong Li pun berusaha keras untuk dapat menangkap Xiaoyan bagaimanapun caranya. Aksi kejar-mengejar antara Xiaoyan dengan Hong Li itu disaksikan oleh semua orang, tak terkecuali dari klan Han. Mampu mempermainkan Hong Li sejauh ini, bahkan di antara generasi muda di Pavilion Petir Angin tidak banyak, ucap Han Qi. Di sisi yang lain, Han Tian pun memperhatikan gerak-gerik dari Xiaoyan. "Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, saya khawatir akan sulit bertahan selama 10 pertukaran," ucap Han Tian. Sementara itu di dalam pertarungan, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menggabungkan dua jenis api surgawi untuk membentuk sebuah api lotus. Sementara itu di tempat yang lain, Penatua Cheng Yun pun merasa kesal terhadap Hong Li. Akibatnya Hong Li pun memerintahkan para penatua dari klan Hong untuk segera membantunya untuk mengejar Xiaoyan. Mendengar perintah dari Hong Li, serentak para ahli dari klan Hong itu pun mengikutinya untuk mengejar Xiaoyan. Melihat itu, Han Sui pun menjadi marah. "Hei, apakah Anda bajingan hanya menindas minoritas?" ucapnya. Han Sui pun berniat untuk membantu Xiaoyan, namun dihalangi oleh Han Yue. Lalu Han Yue pun memandang ke arah Han Qi, namun Han Qi hanya menggelengkan kepala, tanda tidak berdaya. Sementara itu di dalam pertempuran, Xiaoyan terus dikejar oleh Hong Li dan beberapa ahli dari klan Hong. Dalam pelariannya, Xiaoyan pun tetap fokus untuk menggabungkan dua jenis api surgawi. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mencari tempat di mana dia akan meledakkan api surgawi itu. Sementara itu di belakang Xiaoyan, para ahli dari klan Hong termasuk Hong Li berusaha untuk mendapatkan Xiaoyan. Dan akhirnya Xiaoyan pun tersenyum melihat dua jenis api surgawi tergabung membentuk sebuah api lotus. Dan akhirnya api lotus itu meledak. Ledakan dari api lotus itu membuat Hong Li dan para ahli dari klan Hong pun melarikan diri. Namun pada akhirnya mereka semua para ahli dari klan Hong pun mati di tangan Xiaoyan dengan api lotus. Sementara itu di tempat yang lain, para ahli dari klan Han pun berusaha untuk menghindari badai api. Badai api lotus itu membakar semua tempat yang berada di sekitarnya. Sementara itu di tempat yang lain, Cheng Yun pun merasa ketakutan akibat ledakan dari api lotus milik Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau kekuatan dari Xiaoyan begitu menakutkan. Setelah ledakan api lotus itu reda, membuat sebuah lubang yang sangat besar di arena batu kuno. Satu persatu para ahli dari klan Han pun muncul, termasuk Han Qi dan kedua putrinya. Untuk sejenak mereka pun termenung. Han Qi pun berkata, "Kota batu cukup untuk menahan serangan tingkat dojong. Sekarang sebagian besar telah dihancurkan." Di sela ucapan Han Tian, Han Sui pun bertanya, "Di mana Xiaoyan?" Han Yue pun menunjuk ke arah langit. "Itu di sana," ucapnya. Sementara itu di atas langit, Xiaoyan pun melayang di udara dengan bantuan sayap dari iblis Phoenix surga kuno. Dengan acuh tak acuh, dia pun memandangi para ahli dari klan Hong yang terluka bahkan mati di tangannya. Sementara itu di tempat yang lain, Hong Li pun berusaha bangkit dan menahan rasa sakitnya akibat ledakan dari api lotus. Lalu dia pun memandangi sekelilingnya. Para ahli dari klannya telah mati di tangan Xiaoyan. Hong Li pun semakin murka kepada Xiaoyan.
"Xiaoyan, aku keluarga Hong akan bertarung sampai mati denganmu," ucapnya. "Bukankah itu sudah terjadi?" ucap Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Penatua Cheng Yun pun dihajar habis-habisan oleh boneka iblis bumi. Cheng Yun pun menjadi kesal. "Hei Hong Li, mengapa Anda tidak segera memanggil Hong Tianxiao? Apakah kita benar-benar harus menunggu sampai mati?" ucapnya. Mendengar ucapan dari Penatua Cheng Yun, akhirnya Hong Li pun mengeluarkan sebuah batu giok untuk memanggil luhurnya dari klan Hong. Setelah batu giok itu berhasil dihancurkan oleh Hong Li, seberkas cahaya kemerahan pun muncul di atas langit. Apa yang dilakukan oleh Hong Li membuat Han Chi pun kaget. Dia tidak menyangka kalau Hong Li akan memanggil leluhurnya, Hong Tianxiao. Han Sui pun berteriak kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, cepat pergi, jangan tunda lagi." Di tempat yang lain, Hong Li pun merasa senang. "Nenek moyang kami akan datang, tunggu saja, hari ini kamu tidak akan bisa terbang lagi," ucapnya. Namun tiba-tiba mata Hong Li pun terbelalak manakala suan besar milik Xiaoyan diarahkan ke kepalanya. Setelah menghabisi nyawa dari Hong Li, Xiaoyan pun merasakan ada pergerakan yang sangat kuat. Tiba-tiba sebuah petir berwarna merah pun muncul di atas langit, menyambar-nyambar. Akhirnya sosok Hong Tianxiao pun muncul di hadapan semua orang. Fluktuasi kultivator dojong tingkat 5 yang dimiliki oleh Hong Tianxiao membuat semua orang menjadi kaget. Mereka tidak menyangka kekuatan leluhur dari klan Hong begitu kuat. Hong Tianxiao pun melihat sosok Xiaoyan yang membawa tubuh dari Hong Li. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mencengkram leher dari Hong Li dan menatap ke arah Hong Tianxiao. "Leluhur, selamatkan aku," ucap Hong Li memohon kepada leluhurnya. Melihat itu, Hong Tianxiao pun menjadi murka. "Turunkan dia. Kalau tidak..."